Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Pada siang ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kehidupan, masih menganugerahkan kepada kita kesehatan, keafiatan, dan keamanan. Dan lebih besar dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjaga kita di atas Islam dan iman, dan masih memelihara kita di atas sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah nikmat yang tidak dapat kita nilai dengan apapun. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat meniti as-siratal mustaqim, jalan yang akan mengantar kita kembali ke kampung halaman kita yang hakiki, yaitu surga Jannatun Naim. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahagia rasanya pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali di dalam program kajian Islam ilmiah. Dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang akhlak yang mulia dari kitab Aktualisasi Akhlak Muslim, yang mana pada kesempatan siang ini kita akan membahas satu akhlak yang mulia yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, dan ini merupakan salah satu konsekuensi dari ketauhidannya dan keimanannya, yaitu tawadhu. Tawadhu yaitu rendah hati. Sifat ini adalah sifat yang sangat mulia. Sifat ini menegaskan bahwa dia jauh dari sifat sombong, takabur, angkuh, membanggakan diri, dan ujub, takjub terhadap diri sendiri. Sifat tawadhu ini adalah sifat yang disukai oleh semua orang. Bahkan sifat ini merupakan sifat yang disepakati oleh semua umat manusia sebagai sifat yang mulia. Dan kita sebagai seorang muslim lebih patut dan lebih layak untuk menghiasi diri dengan sifat yang mulia ini. Lebih dulu kita bicarakan tentang definisi tawadhu. Ada beberapa definisi dari para ulama tentang tawadhu ini. Tentang makna tawadhu. Apa itu tawadhu? Sebagian orang mengidentikan tawadhu itu dengan rendah diri. Ya, ini bukan tawadhu. Merendahkan diri, menghinakan diri, itu bukan tawadhu. Sebagian mengidentikan tawadhu itu dengan mengenakan pakaian compang-camping, ya, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rendah hati ataupun orang yang rendah diri. Ini juga bukan merupakan cerminan dari sifat tawadhu itu. Namun dari semua definisi yang disampaikan oleh para ulama, semuanya mengerucut pada satu makna, pada satu konteks yang sama, yaitu tawadhu itu adalah bersikap rendah hati. Ada yang mengatakan bahwa tawadhu itu adalah merendahkan hati kita dan bersikap lembut
ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu menghormati manusia, sayang kepada yang muda, menghormati kepada yang lebih tua, dan menghargai kepada yang sebaya. Itulah dia sifat tawadhu. Al-Hasanul Basri mengatakan tawadhu itu adalah kamu selalu melihat orang lain di luar sana lebih baik daripada dirimu. Begitulah para ulama dahulu, apabila mereka melihat orang yang lebih muda, maka mereka mengatakan anak muda ini lebih baik daripada diriku, karena anak muda ini tentunya dosanya lebih sedikit daripada diriku. Dosaku lebih banyak daripada dosa anak muda ini. Apabila mereka melihat orang yang lebih tua, mereka mengatakan orang tua ini lebih baik dariku, karena ibadahnya lebih banyak daripada ibadahku. Jadi mereka selalu melihat orang lain itu lebih baik daripada diri mereka. Sehingga mereka terpacu, termotivasi untuk musabaqah, munafasah fil khair, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena manusia kadang-kadang terlena kalau dia tidak berkompetisi atau merasa dirinya sudah sampai kepada di puncak keutamaan, di puncak kita katakan kelebihan, sehingga dia merasa tidak ada yang lebih baik daripada dirinya. Padahal mungkin dirinya adalah yang terburuk dari yang terburuk daripada yang buruk-buruk. Dia merasa berpuas hati dengan apa yang sudah dicapainya, maka hatinya pun digerogoti dengan penyakit ujub. Maka para salaf dahulu mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan kamu adalah pribadi yang baik, kamu adalah orang baik, jangan cepat-cepat percaya. Ya, sebenarnya kita bukan pribadi yang lebih baik daripada yang lain. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala banyak menutupi aib dan kekurangan kita, sehingga kita dipandang baik oleh manusia. Seandainya mereka tahu aib-aib dan kekurangan kita, mereka tidak akan mengatakan itu tentang diri kita. Kita itu baik karena Allah Subhanahu wa taala menutupi segala kekurangan, aib, kesalahan dan dosa-dosa kita. Fudail bin Iyad mengatakan, tawadhu itu adalah tunduk dan patuh kepada kebenaran, serta menerima kebenaran itu dari manapun datangnya, dari siapapun, baik dari anak kecil atau dari orang paling bodoh sekalipun. Ya, sifat seorang mukmin adalah menerima kebenaran. Ya, walaupun itu datang dari orang-orang yang dia pandang lebih rendah darinya, karena ini menunjukkan dia jauh dari sifat kiber. Karena hakikat kiber, hakikat sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Dan dua sifat ini merupakan lawan dari sifat tawadhu. Yaitu pertama, menolak kebenaran. Apalagi kebenaran itu datang dari orang yang dia pandang di bawah dia derajatnya. Dia pandang ilmunya di bawah dia. Dia pandang kedudukannya di bawah dia. Maka dia pun tidak mau menerima kebenaran yang datang dari bawah ini. Ini adalah sifat sombong, kiber, yang berkontradiksi dengan sifat tawadhu. Tawadhu itu adalah kita menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu datang. Yang kedua, sifat kiber itu adalah ghamtun nas, merendahkan manusia, menghinakan manusia. Kadang-kadang dengan sebab-sebab yang tidak dapat diterima oleh akal. Karena dia merasa lebih tinggi dari yang lainnya karena harta yang dimilikinya, atau jabatan yang didudukinya, atau ilmu yang telah diraihnya. Lalu dia dengan itu merendahkan manusia. Dengan itu dia menghinakan manusia. Nah, ini juga sifat kiber yang bertentangan, yang kontradiktif dengan sifat tawadhu. Orang yang tawadhu dia senantiasa menghormati orang lain, bersikap sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia pandai menempatkan diri. Dia tahu berhadapan dengan siapa. Bila berhadapan dengan orang yang lebih tua, dia menghormatinya. Kalau berhadapan dengan orang yang lebih muda, dia menyayanginya. Jika berhadapan dengan yang sebaya, dia memberikan penghargaan, saling menghargai. Nah, demikianlah sifat tawadhu. Adapun kibar bertentangan dengan itu, suka merendahkan orang lain. Mungkin karena faktor usia, jabatan,
kedudukan, dan sebab-sebab lainnya. Tawadhu merupakan sifat manusia sejati, dan sifat sejati yang benar-benar harus dimiliki oleh seorang hamba yang menghambakan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu, ibadur rahman, hamba Allah yang sejati itu adalah hamba-hamba yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dia tidak menyombongkan diri, tidak mau menang sendiri, ya, jauh dari sifat arogan, ya, jauh dari sifat ingin egois atau ingin menang sendiri, seperti yang banyak ditunjukkan oleh sebahagian orang, ya, karena memiliki kedudukan atau merasa dia orang penting, merasa dia adalah orang yang terkenal, ya, lebih dari yang lain, maka dia pun berbuat semena-mena, berjalan dengan sombong di atas muka bumi. Nah, ini bukan merupakan sifat ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah hamba-hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi dengan haunan, yaitu dengan rendah hati. Dia menghormati, menghargai orang lain. Dia memberikan kasih sayang, kelembutan kepada orang lain. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang bodoh yang menyapanya, orang jahil yang menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, merendahkan mereka, menjahili mereka, mereka mengucapkan salam. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin wa a'rid anil jahilin. Mereka tidak meladeni orang-orang jahil karena mereka menjaga kehormatan diri mereka. Mereka rendah hati, tapi juga mereka menjaga kehormatan diri mereka. Tidak melayani orang-orang jahil. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, di mana kita hidup di zaman kejahilan itu banyak tersebar, ilmu itu terangkat, ya, kejahilan merata di mana-mana. Ini adalah ayyamus sabar, hari-hari yang harus kita lewati dengan penuh kesabaran. Kita berhadapan dengan banyak orang-orang jahil, yang jauh dari agama, tidak mengerti tentang agama, jauh dari akhlak yang mulia. Maka kita selaku orang atau hamba Allah yang mengerti tentang agama Allah ini, yang mulia, yang sangat agung, maka kita harus menunjukkan sikap yang berbeda. Apabila ada orang-orang jahil yang mengganggu kita, maka kita tidak meladeni mereka dengan perbuatan jahil serupa, tapi menolak keburukan itu dengan kebaikan. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama yang baik dengan yang buruk. Manusia dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Kalau ada karib kerabat kita memutus tali silaturahim dengan kita, janganlah kita balas pula memutus tali silaturahim dengan mereka. Justru sebaliknya, kita diwajibkan, kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim kepada karib kerabat yang memutus. Itulah hakikat menyambung tali silaturahim, yaitu menyambung tali silaturahim kepada karib kerabat kita yang memutus hubungan dengan kita. Karena kalau sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan, itu adalah hal yang biasa. Ya, yang Allah perintahkan adalah menyambung tali silaturahim, tidak membalas orang yang memutus tali silaturahim dengan perbuatan yang serupa. Demikianlah kejahatan, janganlah dibalas dengan kejahatan. Keburukan, kekejian, janganlah dibalas dengan kekejian. Kalau ada orang yang mencaci maki kita, lalu kita balas dengan caci maki yang serupa, ini berarti kita tidak ada bedanya ya dengan mereka. Maka sikap-sikap jahil yang dilakukan oleh orang-orang kepada kita, jangan kita balas dengan perbuatan yang serupa, tapi tolaklah dengan cara yang terbaik. Idfa' billati hiya ahsan. Karena menolak kejahatan, kejahilan orang-orang jahil yang berbuat jahil kepada kita dengan cara yang terbaik, ini akan memberikan hasil yang baik pula. Ya, akibatnya akan baik, kesudahannya akan baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang sebelumnya mengganggu kamu, membenci kamu, memusuhi kamu, ya, mengganggu kamu, dia akan berubah dengan sikap kamu yang baik itu, mereka akan berubah
mereka akan berubah menjadi teman yang dekat. Ya, lambat laun mereka akan menyadari kesalahan mereka, kekasaran mereka, ketidakpantasan perbuatan mereka terhadap kita. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang dapat melakukan hal seperti ini kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang dapat melakukan hal seperti ini kecuali orang-orang yang telah diberi keberuntungan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berupa akhlak yang mulia. Di antaranya adalah memiliki sifat tawadhu ini, bersikap tawadhu, rendah hati. Itulah sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu. Jadi sangat beruntung seorang hamba yang dapat menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu ini, karena Allah memberikan jaminan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka, akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mengangkat mereka di dunia sebelum di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu bersikap tawadhu karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ya. Tawadhu kita itu, rendah hati kita itu, sifat rendah hati kita itu justru akan mengangkat marwah, derajat dan wibawa kita. Coba kita lihat orang-orang yang bersikap sombong. Mereka justru mereka mengira bahwa mereka dengan kesombongan itu, dengan keangkuhan itu, dengan sifat takabur itu, ujub itu, suka membanggakan diri itu, ya akan mengangkat derajat mereka di mata manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak. Orang-orang memandang sebaliknya. Mungkin orang-orang akan benci dan muak kepadanya. Ya, di samping itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan membencinya, karena Allah tidak suka hamba-hamba yang menyombongkan diri. Ya. Mukhtalin fakhur. Orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hamba yang seperti itu sifatnya. Malah sebaliknya, apabila seorang hamba itu menjaga sifat tawaduknya, ia menjadi pribadi yang rendah hati, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, Allah memuliakannya, membuat manusia suka dan cinta kepadanya, sayang kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyintai dirinya dan menyayangi dirinya dan mengangkat derajatnya di akhirat nanti. Ibnul Hajj mengatakan, siapa yang ingin meraih kemuliaan, hendaklah dia memiliki sifat tawadhu ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya, jadi tawadhu itu juga salah satu ibadah yang perlu keikhlasan. Ya, membutuhkan keikhlasan juga. Nah, di sana ada orang yang tawadhu tapi terpaksa karena ada tujuan duniawi. Begitu tujuannya tercapai, hilang tawadhunya, berganti dengan kesombongan. Ternyata ada udang di balik batu. Ada tujuan-tujuan lain, dia menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu ini. Ada tujuan duniawi di balik itu. Jadi barang siapa yang ingin meraih kemuliaan, kata beliau, hendaklah dia bersikap tawadhu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu hanya akan terwujud melalui kerendahan hati. Seperti ibarat air hujan. Ia turun ke bumi, ia turun dari langit ke bumi, diserap oleh akar-akar pohon, lalu naik sampai ke bagian pucuknya. Jika ditanyakan bagaimana air itu dapat sampai ke pucuk, padahal sebelumnya ia berada di akar yang paling bawah, maka seakan-akan proses yang dilaluinya menerangkan, mengatakan, menjelaskan, barang siapa bersikap tawadhu karena Allah, niscaya Allah akan meninggikannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala meninggikannya. Maksudnya adalah air hujan yang tinggi saja bisa turun ke tempat yang rendah. Maka ia pun bisa lebih terangkat dari akar hingga ke pucuk pohon. Ya, dia turun dari langit ke bumi hingga sampai ke ujung akar. Dari ujung akar dia kembali dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke pucuk, ya, pucuk ranting, pucuk pohon. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang hamba dengan ketawaduannya. Seorang penyair mengatakan,
bersikaplah tawadhu, niscaya engkau akan menjadi seperti bintang. Cahaya bintang ini memantul terang di permukaan air, padahal letaknya tinggi di langit. Dan jangan seperti asap, ia membumbung tinggi ke langit, padahal kedudukannya rendah tak berarti. Ya, nah demikian. Jadi sifat tawadhu ini adalah sifat yang sangat mulia dan perlu dipahami bahwa tawadhu atau rendah hati berbeda dengan rendah diri, yaitu mahanah. At-tawadhu itu bukan al-mahanah. Mahanah itu adalah merendahkan diri. Artinya dia menghinakan dirinya sendiri, tidak menjaga marwah, martabat dirinya, izzah dirinya. Tawadhu muncul dari pengetahuan mengenai Allah, ma'rifatullah, ma'rifah asma'nya, sifatnya, kebesarannya, cintanya, dan keagungannya. Ditambah lagi dengan pengetahuan mengenai diri sendiri secara benar, secara menyeluruh, termasuk cacat dan dosa yang dimiliki. Orang itu akan memiliki sifat sombong apabila dia tidak mengenali dirinya. Lalu dia merasa dia adalah manusia yang sempurna, tidak ada celah, tidak ada cacat. Ya, dia merasa menjadi manusia yang tidak pernah berbuat salah, tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Sehingga muncullah sifat sombongnya. Ketika dia diingatkan, dia merasa tidak pernah bersalah. Dan tidak pernah mau mengakui kesalahan. Apalagi tergerak hatinya untuk minta maaf. Ya. Lalu muncullah dalam dirinya dia adalah manusia yang lebih daripada yang lain. Bahwa Allah lebih menyintainya daripada orang lain. Hingga dia pun merendahkan orang. Jadi ini bukan sifat tawadhu. Ya, jadi tawadhu itu adalah perpaduan antara ma'rifat seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifat seorang hamba kepada dirinya sendiri. Ya, dia menyadari segala kelemahan, kekurangan dirinya dan dia melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat bahwa dirinya fakir dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang ghaniyun hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kamu itu fakir, kita tidak punya apa-apa. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan karena semua itu berasal dari Allah. Kita hanyalah orang-orang yang dititipkan, kita hanya pemegang amanah. Ya, kita hanya orang yang dititip, tidak punya satu apapun, maka tidak pantas kita menyombongkan diri kepada makhluk yang lain dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena segala titipan itu secara sekonyong-konyong, secara tiba-tiba dapat Allah Subhanahu wa taala ambil seluruhnya. Akal yang kita banggakan dapat Allah cabut dalam sekejap hingga kita menjadi orang yang tidak punya akal. Ya, banyak ya kita katakan jalan yang dapat Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk membuat hal itu. Ya, gegar otak misalnya. Ya, atau kita tertimpa satu penyakit hingga hilang kesadaran akal kita. Ya, dan banyak lagi musibah-musibah. Yang mana akal yang kita bangga-banggakan, kita menjadi orang yang pintar, lalu kita sombong dan tidak melaksanakan, menunaikan hak kita, yaitu menyebarkan ilmu, mengajari orang-orang yang belum berilmu, ya, menuntun orang-orang yang jahil. Ya, tapi apa yang kita lakukan? Kita justru membanggakan diri dengan kemampuan yang kita miliki itu. Ingat, itu adalah pemberian dari Allah. Kepandaian, kepintaran, ya, yang kita miliki itu adalah karunia dari Allah. Gunakanlah itu untuk kebaikan, ya, bukan untuk menyombongkan diri, ya, di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Demikian juga harta, itu juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas, ya, dengan harta itu kita menyombongkan diri, merendahkan orang lain, ya, dengan harta yang kita miliki. Padahal itu adalah titipan. Ya, waktu kita lahir di dunia ini kita tidak membawa harta apapun dan kita sadar itu. Ya, semua nikmat yang kita miliki ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa setelah semua itu ada di dalam genggaman kita, kita berubah? Kita menjadi hamba yang sombong, kita menjadi hamba yang takabur dan meninggalkan sifat tawadhu. Demikian pula jabatan, kedudukan yang kita miliki, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dapat mengembannya dengan baik? Mengemban tanggung jawab itu dengan baik?
Jadi ini adalah ujian. Sebagian manusia justru menjadikan ujian ini sebagai ajang untuk berbangga diri. Membanggakan diri mereka daripada yang lain. Bersikap arogan, semena-mena, sewenang-wenang terhadap orang lain dengan kedudukan jabatan yang dia miliki. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, ya teladan bagi semua pemimpin, menunjukkan sifat tawaduk beliau. Beliau adalah pemimpin negara. Tapi ketika berkumpul dengan para sahabat yang lainnya dalam satu majelis, orang yang tidak mengenal beliau tidak akan mengetahui mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin kota Madinah, pemimpin bagi kaum muslimin. Mereka tidak dapat membedakan mana Rasulullah dan mana sahabat. Karena penampilan beliau, sikap beliau tidak diistimewakan, tidaklah berlebihan atau lebay sehingga berbeda dengan yang lainnya atau diperlakukan istimewa dari yang lainnya. Inilah contoh. Padahal beliau adalah Rasulullah SAW adalah pemimpin negara. Namun beliau tidak ingin diistimewakan. Beliau tidak ingin disanjung melebihi kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas qulu biqaulikum, wahai manusia, katakanlah apa adanya. Innama ana Abdullah wa rasuluh, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Demikian pula Rasul mengatakan, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa rasuluh, faqulu Abdullah wa rasuluh. Aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya, maka katakanlah ya hamba Allah dan Rasulnya. Tidak lebih dari itu. Nah, ini adalah contoh yang patut kita tiru. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala keutamaan, kedudukan yang tinggi ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap menjaga sikap beliau, memelihara sifat tawadhu ini, ya. Satu kali beliau berkata kepada sahabat, siapa di antara kalian yang pernah merasa dizalimi olehku, maka silakan maju untuk menuntut qisas. Coba bayangkan seorang pemimpin negara menawarkan qisas kepada rakyatnya yang merasa pernah dia dizalimi, dipukul. Ya, nah demikian. Ini menunjukkan ketawaduan beliau selaku kepala negara, selaku pemimpin. Ya, bukan hanya pemimpin negara mengurus urusan-urusan dunia mereka, tapi beliau adalah utusan Allah, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka segala bentuk kebaikan dan melarang mereka dari segala bentuk kemungkaran, mengajarkan kepada mereka agama Allah. Namun demikian beliau tidaklah ya semena-mena atau bersikap sombong ataupun angkuh ataupun takabur kepada manusia. Demikian para pendengar yang berbahagia dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang memiliki sifat seperti ini, ya, dia tidak akan memandang dirinya memiliki hak ataupun keistimewaan terhadap orang lain, tetapi justru dia memandang orang lain memiliki kelebihan dan hak yang harus dia penuhi. Maka motonya dalam kehidupan adalah menunaikan hak orang dan tidak terlalu banyak menuntut hak-hak dirinya. Ya. Sekarang ini tentunya kita lebih banyak mengeluh, mempertanyakan hak kita, sementara kita tidak menunaikan kewajiban kita. Kita menuntut ya saudara kita, sahabat kita, banyak tuntutan, sementara kita tidak pernah menunaikan hak-hak kewajiban-kewajiban kita ya selaku seorang muslim kepada sahabatnya ataupun saudaranya. Maka seorang yang tawadhu, orang yang memiliki sifat tawadhu, dia lebih fokus, konsens untuk menunaikan hak-hak orang lain. Dan dia tidak begitu terlalu mempertanyakan hak-hak dirinya yang harus ditunaikan oleh orang lain. Ya, seperti itu para pemirsa yang berbahagia. Ya, nah inilah akhlak mulia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hamba yang dicintainya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyintainya dan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyintainya, dan malaikat Jibril menyerukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyintai hamba ini, maka dia pun diterima di atas muka bumi ini dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan penduduk langit.
Ya, nah sifat seperti ini semestinya kita miliki. Dan tawadhu ini juga tidak dengan serta-merta dapat kita miliki. Ya, ini juga perlu latihan sebagaimana akhlak-akhlak mulia lainnya. Kadang-kadang ada sebagian orang mengeluh, ya mengatakan mengeluhkan tabiatnya yang kadang-kadang suka membanggakan diri, suka pamer, ya suka cerita, ya suka, ya itu adalah salah satu sifat-sifat manusia. Ya kadang-kadang suka berbangga-bangga, itu penyakit kita manusia. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang muncul ujub dalam diri kita, kadang-kadang kita merasa diri kita lebih hebat dengan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, padahal belum tentu ibadah kita itu lebih unggul daripada ibadah orang lain. Ya, itu muncul ya di dalam hati kita. Kadang-kadang syaitan menghembuskan was-was seperti itu ke dalam hati kita. Maka kita perlu membersihkan diri, kita melatih diri untuk menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, ya, dan mengikis ya sifat-sifat takabur, kiber, sombong di dalam hati kita. Karena Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Ya, yaitu sifat sombong ini yaitu menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Ya, adapun rendah diri tadi atau mahanah itu lahir dari kebodohan seseorang atas perintah Allah dan kejahilannya terhadap hak-hak pribadi serta merasa tidak berdaya, lemah dan hina. Ya, orang ini selalu merasa rendah dan terpuruk. Yang lebih hina lagi, mereka merendahkan diri karena tidak mampu meraih keinginan dan syahwat duniawi. Seperti seseorang yang ingin menggapai angan-angan duniawi tetapi tidak kuasa mengupayakannya. Dan begitu mengharapkannya dari sesama manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang rendah hati. Dan Allah tidak menyukai hamba yang rendah diri. Maka dari itu Nabi SAW melarang kita untuk mengatakan khawusat nafsi. Sungguh buruk diriku ini. Dia merendahkan dirinya sendiri. Ya, itu tidak boleh. Ya, seorang mengatakan khawusat nafsi. Sungguh buruk diriku ini. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis, ya, ihris ala ma yanfa'uk. Kejarlah apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz. Jangan kamu bersikap lemah. Ya. Dan Nabi juga berlindung dari al-ajaz. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap lemah dan al-kasal, malas. Ini adalah penyakit-penyakit jiwa, ya, penyakit diri, penyakit hati. Ya, termasuk di dalamnya adalah rendah diri tadi. Ya, dia tidak punya kepercayaan diri untuk mengerjakan amal-amal soleh. Nah, ujung-ujungnya setan akan membawanya kepada suatu dosa besar, yaitu dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya buruk, dia merasa dirinya tidak pantas, dia merasa dirinya tidak lemah, tidak mampu untuk meraih keutamaan. Nah, pada akhirnya dia akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ini akan membawanya kepada suudzon billah. Ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia merasa dirinya tidak diberikan karunia seperti orang lain. Nah, semua itu muncul dari sifat rendah diri tadi. Maka seorang muslim jangan rendah diri, tapi dia harus rendah hati. Dia tidak boleh takabur, namun dia tetap harus menjaga ketawaduannya. Demikian para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tawadhu ini akan membawa kemuliaan. Bertawaduklah, niscaya engkau akan mulia. Mulia dalam pandangan manusia dan mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setiap muslim itu menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu dan menjauhi sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang beriman
yang mengikutimu. Ya, merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman, yaitu tidak merasa tinggi hati, tidak merasa lebih tinggi daripada kaum muslimin yang lainnya. Walaupun beliau adalah hamba yang diberi keistimewaan dan keagungan yang ya, tidak akan dapat disamai oleh siapapun. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk merendahkan diri kepada orang-orang mukmin, yaitu bersikap tawadhu maksudnya di sini ya, kepada orang-orang yang beriman. Ya, kepada orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 37, "Wala tamshi fil ardi marahan, innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, takabur, angkuh. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kamu itu kecil. Tidaklah kamu setinggi langit dan tidak juga kamu sekekar dan sekokoh gunung. Manusia ibarat butiran debu yang tidak terlihat di alam semesta ini. Karena bumi yang mereka tempati juga sangat kecil dibandingkan dengan alam semesta ini. Bahkan boleh dikatakan seperti tidak ada, tidak nampak. Ya, seperti halnya partikel-partikel kecil yang ada di udara ini, ada dia tapi tidak nampak. Begitulah eksistensi manusia di alam semesta ini. Maka janganlah mereka menyombongkan diri, sementara mereka seperti tidak ada dibandingkan dengan alam semesta ini. Seperti tidak ada, tidak nampak, tidak terlihat. Saking kecilnya. Nah, maka tidak pantas manusia yang seperti itu kecilnya menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Jadi adalah ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersifat tawadhu dan melarang kita dari sifat sombong. Lawan dari sifat tawadhu ini. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan umatnya, memerintahkan kita semua agar bersikap tawadhu sehingga tercipta suasana saling menyintai, saling menyayangi, saling menghargai di antara sesama manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bertawadhu satu sama lainnya. Saling rendah hati satu sama lainnya. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Sehingga tidak ada seorang yang sombong terhadap sesamanya, terhadap orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang bertindak aniaya terhadap orang lain. Jadi ketentraman, kedamaian, keamanan akan tercipta di tengah-tengah manusia apabila mereka menghiasi diri dengan sifat tawadhu ini. Wa innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bertawadhu satu sama lainnya, agar kalian saling merendahkan hati ya, merendahkan diri kepada sesama lainnya. Nah, demikian. Dalam kesempatan yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min adamiyyin illa fi ra'sihi hakama bi yadi malakin, fa idza tawadha'a qila li malak, irfa hakamatah, fa idza takabbar qila lil malik, dha' hakamatahu." Di setiap kepala anak Adam terdapat mahkota yang digenggam oleh malaikat. Jika ia bersikap tawadhu, dikatakan kepada malaikat itu, angkatlah derajatnya. Tapi jika dia bersikap takabur, maka dikatakan kepada malaikat itu, rendahkanlah derajatnya. Rendahkanlah derajatnya. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, man tarakal libas wa huwa yaqdir alaihi tawadu'an lillahi tabaraka wa ta'ala, da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamah ala ru'usil khala'iq, hatta yukhayyirahu fi hulalil iman ayyaha sya'a. Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mahal
karena tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala padahal ia mampu memilikinya. Yaitu dia meninggalkan kemewahan, dia jauh dari sikap pamer kemewahan, ya, padahal dia mampu untuk melakukannya, ya, maka karena tawaduk lillahi taala, tawaduk di hadapan manusia lillahi taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan khalaik, di hadapan khalayak, di hadapan semua makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pilihan, memberikan kebebasan padanya untuk memilih pakaian keimanan mana saja yang ia kehendaki pada hari kiamat nanti. Nah, itulah beberapa hadis di mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ya keutamaan dan keagungan sifat tawadhu ini. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat dan hadis di mana di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan tentang kemuliaan dan keagungan dari sifat tawadhu ini, dan mulia dan agungnya hamba yang menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu. Nah, demikian saja, mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan dapat melanjutkan pembicaraan kita, pembahasan kita tentang sifat tawadhu ini. Nah, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz secara langsung di siang ini, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan kita di siang hari ini terkait dengan akhlak muslim dan terkhusus dari pembahasan mengenai tawadhu yang kita simak baru saja. Kami coba sapa yang pertama dari penelpon, silahkan 0218236543. Iya. Halo. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu, dari mana? Dari Winnie di Jakarta. Silahkan Ibu Winnie, pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar cerita dari seorang Ustadz bahwa akan ada orang yang membungkuk-bungkukan dirinya supaya kelihatan tawadu, padahal itu sebenarnya bukan tawadu gitu. Sahabat-sahabat juga tidak pernah melakukan hal tersebut. Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sendiri belum pernah dengar kisahnya seperti itu ya. Iya. Tapi ya, itu tentunya bagaimana kita sebut dengan tadi bahwa tawadhu ini juga harus dilakukan lillahi ta'ala. Bukan tasannu'an, yaitu dibuat-buat. Sesuatu yang muncul dari hati kita. Tawadhu itulah kerendahan hati. Jadi muncul dari hati. Dilakukan tanpa tasannu'an, yaitu tanpa dibuat-buat. Ya, tanpa direkayasa. Dengan tujuan untuk memamerkannya, menunjukkannya kepada manusia. Ya, supaya dia dikatakan orang yang tawadhu. Ya, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan ataupun hal-hal yang dilihat orang banyak supaya dia kelihatannya tawadhu. Kelihatannya dia merendahkan diri, kelihatannya dia rendah hati. Padahal sebenarnya tidak. Begitu tujuannya tercapai, berubah dia. Ya, tidak lagi bungkuk-bungkuk, tapi dia pun ya membanggakan, membusungkan dadanya. Ya, ketika dia sudah dapat pujian, nah lihat ini, aku adalah orang tawadhu, orang-orang memujiku. Nah, ini tawaduk yang tidak lillah. Tadi kita sampaikan hadis Nabi SAW, man tawadu'a man tarakal libas wa huwa yaqdiru alaihi tawadu'an lillah. Barang saya meninggalkan pakaian mewah, sementara dia mampu untuk memakainya, membelinya, mengoleksinya. Tawadu'an lillah. Dia lakukan itu bukanlah karena untuk menunjukkan, lihat ini, saya orang tawaduk. Coba saksikan, coba persaksikan, saya ini orang tawadhu, baju saya compang-camping, baju saya jelek. Bukan seperti itu. Tapi dia lakukan itu tawadhu'an lillah. Dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin berbangga di hadapan manusia yang lainnya. Dia tidak ingin pamer dengan kenikmatan dan kekayaan yang Allah berikan kepadanya.
Dia lakukan itu lillahi ta'ala. Bukan tasannu'an, bukan dibuat-buat, bukan direkayasa, bukan untuk mencapai tujuan tertentu, bukan untuk mendapatkan pujian. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya nanti di hadapan khalaik, yaitu khalayak, yaitu makhluk, dan Allah yukhayyirahu ya min hulalil imani ma syaa. Allah memberikan kebebasan baginya untuk memilih pakaian keimanan ya yang disukainya pada hari kiamat. Jadi membungkuk-bungkuk ya, membuat-buat sesuatu yang seolah-olah dia supaya dia dikatakan tawadhu, ini bukan hakikat tawadhu. Ya, ini adalah amalan riya. Ya, amalan riya yang dia lakukan itu dengan tujuan untuk mendapatkan pujian manusia. Pujian dari mungkin dari mertuanya, pujian dari sahabat-sahabatnya, pujian dari manusia. Ya, ada orang yang seolah-olah tawadhu karena tujuan untuk mendapatkan dunia, agar dia dipilih orang, agar dia disanjung orang. Nah, tentunya ini bukan tawadhu lillah. Ya, jadi tawadhu itu harus dilakukan karena keikhlasan, muncul dari hati. Ya, itu adalah satu wujud ataupun cerminan dari kerendahan hati seseorang. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian untuk Ibu Winnie di Jakarta. Kita akan kembali angkat yang kedua dari telepon 0218236543. Silakan. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan yang terlebih dahulu dari pesan singkat dari Ummu Ahmad yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya jarang keluar rumah karena kurang terbiasa untuk atau kurang bisa untuk basa-basi dengan tetangga. Saya ke tetangga kalau memang ada keperluan saja, tetapi saya selalu berlaku baik kepada tetangga saya. Apakah ini termasuk kesombongan atau bukan merupakan kerendahan hati dari apa yang saya lakukan? Ya, itu tidak menunjukkan sama sekali bahwa kita telah memiliki sifat sombong ya. Sebagian orang ada yang memang kurang bisa berbahasa basi. Itulah dia, itulah dirinya. Bukan dibuat-buat ya. Bukan dia sengaja, ada orang sengaja jadi tiba-tiba pendiam begitu. Supaya dikatakan, wah orang ini Masya Allah pendiam, tidak banyak cakap. Padahal di dalam kesempatan lain luar biasa. Ya, nggak berhenti ngomong. Ya. Ngomong macam sepur, nggak ada berhentinya. Ya, baru berhenti di terminal, begitulah kira-kira di stasiun. Nah, ada orang yang seperti itu. Ya, dia menunjukkan seolah-olah dia diam, seolah-olah khudu, tunduk, tawadhu, tapi untuk tujuan tertentu. Ya. Nah, ini tentunya tidak baik ya. Ini adalah sifat yang dibuat-buat. Ya, ini bukan akhlak. Ya kan, tapi ini adalah suatu yang kita katakan satu jebakan ataupun perangkap iblis untuk memperdaya dirinya, untuk menyeret dirinya kepada sifat ujub. Ya, jadi kesombongan itu telah disebutkan oleh Nabi definisinya, yaitu kita suka menolak kebenaran dan kita suka menghinakan orang lain. Ya, kita membanggakan apa yang ada pada diri kita kepada orang lain, ya, dan merasa diri kita lebih dari yang lain. Ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nah itu adalah bentuk-bentuk kesombongan. Nah, kalau kita misalnya memang kurang bisa berbahasa basi, ya ada orang yang memang ya seperti itu, ya memang sudah karakternya, sudah pembawaan lahirnya, dia kurang bisa berkomunikasi, kurang bisa ngomong begitu, nggak ada ide cerita, ya dia diam saja kan begitu ya, bukan dibuat-buat. Ya, bukan dibuat-buat dia diam begitu ya. Memang dia pendiam memang. Ya, ini tidak menunjukkan kesombongan. Nah, ada orang yang memang didorong karena rasa dia berhati-hati. Ya, untuk berbicara, bukan dia tidak mau mengobrol cerita, tapi dia orang yang berhati-hati. Nah, ini juga tidak menunjukkan kesombongan. Ya, nah demikian. Ya, selama itu tidak mengarah kepada ya dia suka merendahkan orang lain, ya dia suka berbangga-bangga terhadap dirinya, dan dia suka menolak kebenaran yang datang kepadanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, apalagi ya dia juga menghormati orang lain, berbuat baik dan menunjukkan kasih sayang dan bersikap lemah lembut kepada sesama. Ya, tentunya ini jauh dari sifat
takabur, angkuh, sombong dan sejenisnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ummu Ahmad. Kita berikan kesempatan kembali dari telepon 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dari mana Pak? Dari hamba Allah di Kerinci. Silahkan, akhi. Bagaimana cara kita bisa pulang ke negeri akhirat dan bawa hati yang qalbun salim? Dan bagaimanakah hakikat hati yang qalbun salim yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, silakan. Qalbun salim adalah qalbun yang selamat dari syirik. Yang besar maupun yang kecil. Itulah hakikat dari qalbun salim. Qalbun yang selamat, hati yang selamat. Selamat dari semua bentuk-bentuk kesyirikan, kemusyrikan, benih-benih syirik. Dan juga dari benih-benih syirik kecil seperti riya, hasad, dan kotoran-kotoran hati lainnya yang dapat mengiringnya kepada kita katakan dosa-dosa besar, ya. Nah, itulah qalbun yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Itu bersih dari syirik, hati yang hanif, yang jauh dari syirik. Ya, karena hati ini kalau dipenuhi dengan keikhlasan, ya maka dia akan membawa kebaikan. Ikhlas adalah amalan hati yang paling agung, yang paling penting dan paling utama. Apabila hati sudah terisi dengan keikhlasan, maka hati itu akan bening dan bersih, akan suci dan bersih. Maka ikhlas adalah amalan yang paling utama dari amalan-amalan hati yang ada. Bahkan dia adalah kunci, bahkan dia adalah pondasi dari amal-amal yang lainnya. Ya, semua amalan tanpa keikhlasan akan percuma. Dan setiap amal akan bertambah derajatnya, tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kadar keikhlasan yang ada padanya. Ya, maka isilah hati dengan ikhlas. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang mukhlis, bersih, ya, terisi dengan tauhid dan bersih dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, noda-noda syirik, itulah hati yang salim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk pendengar di Kerinci, semoga bermanfaat. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz, dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya terkait dengan merendahkan diri. Bagaimanakah dengan bentuk i'tiraf, yakni dengan pernyataan aku tidaklah pantas menjadi ahli surga? Apakah diperbolehkan Ustaz? Ya, itu mahanah, ya, merasa rendah, merasa tidak mampu untuk melakukan kebaikan, itu adalah mahanah. Tidak mampu untuk mengejar keutamaan, itu adalah mahanah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba itu agar punya azam dan semangat untuk bertanafus, berlomba-lomba untuk urusan akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan rendah diri seperti ini, ya, atau dalam istilah yang disebut mahana, itu akan menghalangi seseorang. Dia tidak akan punya semangat, dia tidak akan punya gairah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia selalu mengalah dalam hal-hal kebaikan. Nah, ini justru ya negatif. Ya, para pemirsa yang berbahagia. Ini akan menghalanginya dari banyak kebaikan. Ya, dia merasa rendah diri, nggak mau menuntut ilmu karena dia merasa tidak mampu menuntut ilmu. Akhirnya dia menyingkir dari majelis ilmu. Nah, ini mahana yang dapat menyeretnya kepada kehinaan. Ya, menjadi orang jahil kan hina. Sebagian orang tidak mau menuntut ilmu karena dia merasa rendah diri. Ini bukan level saya, ini bukan saya nggak pantas. Kata-kata seperti itu. Nah, maka jangan kita katakan kata-kata seperti ini yang dapat melemahkan azam kita untuk meraih keutamaan. Itu tidak boleh. Itu adalah sikap ajas. Ya, nah demikian. Ya, dengan mengatakan saya tidak pantas masuk surga. Ya, jangan katakan seperti itu. Ya, kita berharap kita masuk surga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi mengatakan tidak boleh seorang itu mengatakan khabusat nafsi, sungguh buruk diriku ini. Ya, sehingga dia merasa tidak pantas untuk taubat, dia merasa tidak pantas untuk tidak ada kesempatan untuk taubat, tidak ada kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dirinya sudah terlanjur basah, sudah terlanjur buruk, tidak ada kemungkinan untuk jadi orang baik dan perasaan-perasaan semacam itu. Nah, ini harus dia hilangkan. Ya, boleh jadi ini adalah waswas syaitan untuk menghalanginya dari kebaikan-kebaikan. Ya.
Sama seperti kita katakan hasad ada dua macam. Ada yang disebut ghibtah, ya, ingin menjadi seperti orang lain dalam kebaikan. Ini namanya ghibtah, bukan hasad. Nah, di sana ada hasad yang negatif, yaitu ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang darinya, atau tidak suka ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada orang lain. Itu hasad sebagaimana yang sudah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Adapun ghibtah ini baik, ya, ingin menjadi seperti ingin mendapatkan kebaikan seperti yang diraih oleh orang lain, ya, ingin menjadi alim seperti orang lain, ingin memiliki ilmu seperti yang dimiliki oleh orang lain, ingin dapat bersedekah seperti yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini adalah baik. Sama seperti malu. Malu ada dua macam. Ada malu yang positif, ada yang negatif. Apabila malu itu menghalangi seorang dari kebaikan, ya, malu menuntut ilmu, akhirnya dia tidak menuntut ilmu. Ya, malu beribadah, malu datang ke masjid, nanti dikatakan soalim, akhirnya dia tidak datang ke masjid. Nah, ini justru malu yang negatif yang menghalanginya dari kebaikan dan justru menjerumuskannya kepada keburukan. Ya, mengabaikan menuntut ilmu itu kan dosa. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Ya, tidak datang pergi ke masjid ketika mendengar suara adzan itu kan dosa. Nah, dia tidak datang karena takut nanti dikatakan wah ini soalim, ini mau pamer dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi janganlah kita mengikuti was-was setan seperti ini yang dapat melemahkan azam kita, yang dapat menghalangi kita dari tanafus, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, malu tadi ya, ada dua macam. Ada malu yang positif, ada yang negatif. Malu yang positif adalah malu yang mencegah kita dari keburukan-keburukan. Ya, mencegah kita dari keburukan-keburukan. Malu yang negatif, malu yang justru menghalangi kita dari kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Cilincing dan Abu Abdurrahman di Bogor yang bertanya hal yang sama. Ustaz, bagaimanakah kiat-kiat untuk menjaga ketawaduan kita? Karena saat ini godaan setan begitu besar di lingkungan kita. Dan apalagi dengan media sosial yang saat ini begitu merembak, sehingga sangat rentan bagi kita untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang berupa tinggi hati dan saling memamerkan kelebihan yang kita miliki. Terima kasih, Ustaz. Ya, ini adalah fitnah akhir zaman ya. Dibukanya dunia bagi kita. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu, walakin antubsatu alakumud dunia, akan tapi yang lebih aku khawatirkan adalah dibentangkannya dunia bagi kamu. Ya, fatanafasuha kama tanafasuha, kamu berlomba-lomba untuk meraihnya, merebutnya sebagaimana ya umat-umat terdahulu juga berlomba-lomba untuk merebut dan meraihnya. Lalu kamu binasa sebagaimana mereka binasa karena harta itu, karena dunia itu. Ini adalah fitnah ya pada zaman sekarang ini. Ya, hanya hamba-hamba yang dirahmati Allah sajalah yang selamat dari fitnah dunia. Ya, para ikhwafiddin dan para pendengar yang dimuliakan Allah dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan fitnah dunia. Ya, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu memang manis dan hijau. Enak, indah terpandang oleh mata, sedap dipandang mata. Ya, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu khalifah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu kuasa untuk mengurusnya, untuk mengaturnya, untuk memanagenya. Kamulah yang diberi hak untuk menguasainya, manusia. Liyanzura kaifa ta'malun, untuk melihat, Allah akan melihat kamu, bagaimana kamu berbuat di atas muka bumi ini, ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka yang pertama adalah sadarilah bahwa kita ini fakir. Kita ini tidak punya apa-apa. Tidak ada satupun yang pantas kita banggakan, karena kita sebenarnya fakir, tidak punya apa-apa. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, dan kesadaran ini akan membuat kita sadar bahwa ya
sebenarnya kekayaan itu, orang kaya itu hakikatnya bukanlah orang yang banyak materinya, tidak. Ya, kata Nabi, laisal ghina bi kasratil arad. Yang namanya kaya itu bukanlah banyak materi yang dimiliki. Bukan, akan tapi walakinnal ghina ghinan nafas. Namun hakikat kaya itu adalah kaya hati. Bagaimana kita dapat berbagi kebaikan, ya, dapat menyebarkan kebaikan kepada manusia. Itulah hakikat kaya. Ya, itulah hakikat orang yang kaya hati, lapang dadanya, mudah memaafkan, ya, dan dia dapat menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah manusia, rendah hati, dan ya, sifat-sifat yang mulia yang sudah kita bahas satu demi satu kemarin. Nah, dengan itu seorang itu akan menjadi kaya. Termasuk akhlak yang mulia ini adalah kekayaan. Ya, tidak semua orang dapat keberuntungan memiliki akhlak yang mulia. Nah, demikian. Jadi dengan itu kita dapat memandang dunia ini dengan pandangan yang hakiki. Ya, tidak tertipu dengan dunia. Karena banyak orang yang akhirnya ya sombong, takabur, tinggi hati, itu karena kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh, ketahuilah, ingatlah, ya, innal insana la yatgha. Manusia itu suka bersikap aniaya, berlebih-lebihan, membanggakan diri, merasa lebih dari yang lainnya, lalu dia berbuat semena-mena kepada orang lain, terhadap orang lain. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia lihat dirinya lebih daripada yang lain. Dia dapat karunia lebih daripada orang lain. Nah, disitulah muncul kesombongannya, tinggi hatinya. Maka sadari itu, ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Ya, tanpa pertolongan Allah kita tidak dapat melakukan apapun. Kita adalah makhluk yang fakir. Tanpa pemberian Allah kita tidak akan memiliki apapun. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita ingin tetap istiqomah di atas ketawaduan, ya tentunya ini adalah faktor lingkungan dan pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang tawadu. Ya, niscaya kita mudah-mudahan kita akan tertular ketawaduan mereka. Ya, kita dapat mencontoh dan meneladani mereka. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang sombong, yang suka membanggakan dunia, kalau kumpul ceritanya tentang dunia dan berbangga-bangga tentang dunia, kita pun nanti akan terbawa-bawa. Ya, kita akan tertular penyakit mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Abu Abdurrahman di Bogor dan hamba Allah di Cilincing. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ada pertanyaan mendasar dari Saudari Nur Aisyah di Mamuju dan Bapak Miftah di Surabaya, Jawa Timur yang bertanya, Ustaz mohon kembali penjelasan terkait dengan definisi dan perbedaan antara rendah diri dengan rendah hati, Ustaz, agar tidak tertukar begitu. Demikian, Ustaz. Ya, tadi sudah kita katakan bahwa Allah menyukai hamba yang tawadu dan tidak menyukai hamba yang mahanah, yang menghinakan dirinya sendiri. Tawadu itu adalah muncul dari kita katakan kesadaran ataupun ma'rifah seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya. Ilmu dan ma'rifah seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia mengenal Rabb-nya, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengenal keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dia pun bersikap tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersikap tawaduk kepada sesama manusia. Dia memandang dirinya ini bukan apa-apa. Dia hanyalah satu dari sekian banyak miliaran triliunan manusia. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, Allah menghilangkan dirinya dan mengganti dengan yang lain. Ya, dia mengetahui ma'rifah atas keesaan, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan seorang hamba kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mendorongnya untuk bersikap rendah hati tadi. Yang kedua adalah dia mengenal dirinya. Ya, bahwasanya dia bukanlah apa-apa. Ya, dia adalah hamba yang penuh dengan kesalahan dan dosa yang tidak lebih baik daripada yang lainnya. Sehingga dengan itu dia mengetahui ya bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kelebihan
itu bukanlah suatu kita katakan sarana untuk membanggakan diri kepada yang lain, tapi itu adalah sarana untuk berbuat baik kepada orang lain. Bukan untuk menzalimi orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain. Dia mengerti, dia mengenal dirinya. Ya, dia dapat mengetahui dan dapat menempatkan diri ya di tengah-tengah orang lain. Nah, itulah dia tawadhu. Adapun mahanah, merendahkan diri, ya, merendahkan ataupun merendahkan dirinya, ya, menghinakan dirinya, yaitu orang-orang yang tidak mengetahui kadar dirinya dan tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa tidak mampu. Dia senantiasa bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa hina, dia merasa tidak mampu, dia merasa kurang, dan itu menghalanginya dari kebaikan-kebaikan, itu menghalanginya dari amal soleh, itu menghalanginya dari ketaatan, dari berlomba-lomba, melemahkan motivasinya untuk mengerjakan ketaatan dan kebaikan. Nah, ini mahanah namanya. Seperti orang yang merasa rendah, lalu mengatakan dalam hatinya, wah saya nggak bisa menuntut ilmu, saya bukan penuntut ilmu, udah saya jadi orang awam sajalah. Nah, ini namanya, ini mahanah namanya ini. Ya, ini bukan tawadhu, walaupun seolah-olah dia sepertinya tawadhu. Wah, saya nggak usah lah menuntut ilmu, saya jadi orang jahil saja. Ya, nah ini tidak boleh seperti ini. Ini adalah perangkap syaitan, ini adalah makar syaitan. Ya, yang dapat menyeret dirinya kepada kehancuran yang lebih parah lagi. Ya, karena jahil ini adalah sumber dari segala malapetaka dalam hidup seorang hamba. Dengan jahil ini dia dapat disesatkan dalam bentuk kesesatan apapun yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya. Nah, itu kadang-kadang muncul dari sikap mahanah tadi. Merasa tidak mampu. Wah, saya tidak mampu belajar Al-Quran. Saya tidak mampu membaca Al-Quran. Nah, udah nggak usah baca Quran. Nah, ini namanya mahanah. Ya, dia menghinakan dirinya sendiri. Dia merendahkan dirinya sendiri. Ya, bukan rendah diri, bukan. Tapi merendahkan dirinya. Nah, itu berbeda tentunya dengan tawadhu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikianlah para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar sekalian, ya, dan para pemirsa sekalian, dan mudah-mudahan di lain waktu kita dapat menyambung pembicaraan kita ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.